Prediksi AC Milan versus Borussia Dortmund 29 November 2023. AC Milan akan menjamu Borussia Dortmund di San Siro pada matchday 5 Grup F Liga Champions 2023-24. Pertandingan Milan versus Dortmund ini akan kick-off Rabu 29 November jam 3.00 WIB live di SCTV dan live streaming di video. Pada matchday sebelumnya, Milan dan Dortmund sama-sama meraih kemenangan penting. Milan menang 2-1 atas PSG di San Siro, sementara Dortmund menundukkan Newcastle 2-0 di Signal Iduna Park. Ketika melawan PSG, Milan sempat tertinggal di menit 9, tapi gol-gol Rafa Leao menit 12 dan Olivier Giroud menit 50 memberi wakil Italia tersebut kemenangan pertamanya di grup ini. Di Jerman, gol-gol Niklas Füllkrug dan Julian Brandt membawa Dortmund ke puncak klasemen. Grup F sementara dipimpin oleh Dortmund dengan 7 poin, diikuti PSG dengan 6 poin, Milan dengan 5 poin, dan Newcastle dengan 4 poin. Persaingan masih sangat sengit. Milan maupun Dortmund tentunya membidik hasil terbaik dalam duel di San Siro nanti. Pada matchday 2 lalu, Milan dan Dortmund bermain imbang di Signal Iduna Park. Laga mereka waktu itu tak menghasilkan gol dan berakhir dengan skor kacamata 0-0. Dari data statistik, Milan tak terkalahkan dalam 3 laga terakhir di semua kompetisi. Milan juga cuma 1 kali nirbobol dalam 7 laga terakhir di semua kompetisi. Namun Milan cuma menang 2 kali dalam 9 laga terakhir di Liga Champions. Sedangkan Dortmund cuma kalah 2 kali dalam 12 laga terakhir di semua kompetisi. Namun Dortmund cuma menang 3 kali dalam 10 laga tandang terakhir di Liga Champions. Prediksi skor akhir AC Milan versus Borussia Dortmund 1-0. AC Milan spill formasi tanpa Rafa Leao lawan Dortmund di Liga Champions. Banyak kejutan. AC Milan dipastikan akan menurunkan skuad penuh kejutan meski tanpa Rafa Leao saat lawan Borussia Dortmund pada lanjutan fase grup Liga Champions di musim 2023-24 ini. Pertandingan kontra Dortmund harus dimenangkan oleh Rossoneri untuk menjaga asa lolos ke babak 16 besar, mengingat hasil imbang 0-0 di laga sebelumnya. Saat ini, Dortmund berada di puncak grup F dengan 7 poin, disusul Paris Saint-Germain 6. Adapun Milan di tempat ketiga dengan 5 poin, disusul Newcastle United 4 poin. Sayangnya AC Milan dihantam badai cedera parah pemain, di antaranya Pierre Kalulu, Simon Kerr, Ismael Bennacer, Mattia Caldara, Marco Pellegrino, dan Marcos Portiello. Sementara itu, gelandang Yunus Musa harus absen karena skorsing, serta Rafa Leao dan Noah Okafor diragukan pulih tepat waktu. Di antara para pemain tersebut, sosok Rafa Leao paling dirasakan kehilangannya, mengingat Leao telah menjadi salah satu pilar AC Milan sejauh musim ini. Menurut Calciomercato.com, Stefano Pioli belum mau memanggil Leao melawan Dortmund karena tidak ingin cederanya kambuh jika memaksakan diri bermain. Lantas, siapa saja pemain yang dipanggil Stefano Pioli untuk mengisi posisi starting AC Milan melawan Borussia Dortmund pada pekan ini? Calcio Mercato melaporkan bahwa Stefano Pioli berencana menggunakan formasi 4-2-3-1 saat menghadapi Borussia Dortmund di Liga Champions. Dengan Rafa Leao masih absen, maka Pioli kemungkinan akan mengandalkan Olivier Giroud sebagai penyerang tunggal. Olivier Giroud kabarnya siap dimainkan melawan Dortmund, mengingat dirinya hanya dijatuhi sanksi larangan 2 pertandingan hanya di ajang Liga Italia.
Kemudian Ruben Loftus-Cheek akan dimainkan Pioli lebih maju posisinya, alias sebagai playmaker yang berada tepat di belakang Giroud. Gelandang asal Inggris tersebut nantinya akan didukung Samuel Chukwueze dan Christian Pulisic yang bertugas di sektor sayap kiri dan kanan. Di sektor lini tengah, AC Milan akan mengandalkan duet Rade Krunic dan Tijani Reinders untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Yunus Musa. Krunic dan Reinders akan berperan sebagai poros ganda. Artinya, mereka akan menciptakan ruang kepada pemain nomor 8 melakukan serangan. Di lini pertahanan, Stefano Pioli akan mengandalkan kekuatan 4 pemain yakni Kapten David Calabria, Malik Thiaw, Fikayo Tomori, dan Theo Hernandez. Untuk urutan penjaga gawang, Stefano Pioli masih akan mengandalkan kiper timnas Prancis Mike Maignan. Sebagai hasilnya, starting 11 AC Milan kontra Borussia Dortmund kemungkinan akan menjadi Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo, Krunic, Reinders, Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic, Giroud. Kisah AC Milan, Camarda tak akan lama, Man City hingga Madrid sudah bergerak. Romansa Francesco Camarda dengan AC Milan tampaknya tidak akan lama setelah Manchester City sampai Real Madrid sudah menunggunya pada bursa transfer. Meski Camarda belum bisa berbuat banyak di laga tersebut, tapi performanya sudah cukup untuk menarik minat beberapa klub top Eropa. Media 90 Min melaporkan bahwa setidaknya ada 6 klub yang sedang berebut tanda tangannya. Mereka adalah Manchester City, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, Paris Saint-Germain, dan Borussia Dortmund. Bahkan trio dari Premier League itu dikabarkan sudah secara langsung menghubungi orang tua dari Camarda untuk memboyongnya keluar Italia. Meski demikian, Camarda sendiri merupakan pemain kelahiran kota Milan, sehingga ia diyakini tidak berminat untuk meninggalkan Rossoneri. Bahkan rival kota Inter Milan itu juga disebut siap memberikan kontrak bagi Camarda untuk resmi masuk ke dalam skuad Stefano Pioli saat sang pemain berumur 16 tahun. Mereka juga menjanjikan peran utama untuk Camarda dalam tim senior. Artinya, sang bomber bakal menjadi starter dalam skuad mereka. Saat masih bersama tim junior Milan, Francesco Camarda sudah dimainkan 16 kali dan sukses mencetak 7 gol serta 2 assist. Misi Milan datangkan Jonathan David dimulai Januari nanti. AC Milan akan mulai upaya pertama mendatangkan striker Losilil Jonathan David di bursa transfer Januari nanti. Namun Milan tidak ingin buru-buru. Bukan rahasia lagi jika Rossoneri sedang mencari penyerang tengah baru untuk bersaing dan pada akhirnya menggantikan pemain starter saat ini yakni Olivier Giroud yang akan berusia 37 tahun pada akhir September. Opsi cadangan AC Milan saat ini termasuk rekrutan musim panas berusia 23 tahun yakni Noah Okafor dan mantan penyerang Fiorentina Luka Jovic. Mereka berdua harus tampil sebagai pengganti Giroud dalam 2 laga berikutnya, namun masih terbilang gagal. Jovic belum mencetak 1 gol pun, sedangkan Okafor lebih cocok bermain di sektor sayap kiri pelapis Rafael Leao. Dengan kondisi ini, Milan dilaporkan berencana untuk mendatangkan striker baru di bursa transfer Januari nanti.
dengan nama Jonathan David di posisi daftar utama. La Gazzetta dello Sport melaporkan jika David dianggap sebagai penyerang yang memenuhi semua kebutuhan Milan. Dia menawarkan karakteristik yang berbeda dari Giroud dan memiliki banyak pengalaman untuk pemain berusia 23 tahun. Kontraknya akan berakhir pada musim panas 2025, yang berarti menurut La Gazzetta dello Sport, transfer di bulan Januari bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi. Los Lille sendiri dilaporkan siap melepasnya dengan harga 40 juta euro. Sebagai alternatif, Milan juga akan mengikuti striker Stuttgart berusia 27 tahun, yakni Serhou Guirassy, yang memiliki klausul pelepasan dengan nilai 17 juta euro.